pada hari ini baiknya kita awali dulu dengan doa. Baik, satu orang yang meminta yang pimpin doa, silakan. Ya, Panji, ayo. Ini Panji. Ya. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Mulai, Mem tanya dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu absen dulu ya. Mau lihat kehadiran. Anggun? Hadir. Ya, hadir. Astiza? Hadir. Desinta? Hadir. Dia? Hadir. Vio? Hadir. Oke, alhamdulillah ya kita hadir materi pada hari ini. Jadi materi pada hari ini sebelumnya kami sudah beritahu bahwa kita akan mempelajari tentang penggolongan obat berdasarkan undang-undang ya. Jadi tujuan kita, jadi pada akhir fase E peserta didik atau kalian ini akan mampu menjelaskan regulasi tentang CDOB, CPOB, CPOTB dan penggolongan obat. Jadi dari proses selanjutnya. Jadi sebelum masuk materi, Mem mau tanya, kira kalau kalian sakit ya, kalau kalian sakit, kira-kira bagaimana cara kalian mengobati diri kalian? Apakah berdasarkan dari iklan di TV, iklan di media sosial, ataukah membeli obat di apotik, atau berdasarkan rekomendasi petugas apotik, atau kalian ke puskesmas? Coba angkat tangan yang ingin menjawab. Oke, Jihan. Panji, bagaimana Panji kalau sakit kira-kira? Mungkin sama ke apotek di rumah kalau Ya, sakitnya masih ringan, ya. bisa apotek bisa Apotek, tanyakan apa ya. obatnya. Biasanya apoteknya kasih tahu Mem, ini efek sampingnya bisa Nah, jadi penjelasannya kalau dari apotik, dari petugas apotik lebih lengkap ya. Ya, kemudian membeli obat ya, membeli obat di apotik atau di pelayanan kesehatan. Kemudian kira-kira apa pertanyaan yang bisa kalian sampaikan kepada petugas apotik atau petugas pelayanan kesehatan terkait obat yang kalian beli? berapa konsumsi seharinya Mem? Berapa kali sehari? Ya, aturan pakainya ya. Iya. Ya, apalagi Efek sampingnya. sampai yang paling penting itu ya cara penggunaannya, dosisnya, kemudian efek sampingnya. Oke, sebelumnya kalian lihat dulu ya, ada video yang akan Ibu tampilkan. Sejumlah toko obat di kawasan Gunung Putri. Warga resah karena obat penenang yang memicu efek hilang kesadaran dijual bebas dan dikonsumsi anak muda. Ajas pihak warga ini sempat memicu ketegangan dengan penjaga toko. Obat berbentuk bulat inilah yang diincar warga dari sejumlah toko obat di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Obat batuk ini bila dikonsumsi ternyata memiliki efek bisa membuat hilang kesadaran. Obat jenis ini yang kini banyak dikonsumsi anak muda sebagai pengganti miras atau narkoba. Warga resah karena penyalahgunaan obat ini sangat marak akibat tidak adanya pengawasan dari dinas terkait. Terlebih lagi, obat ini dapat dibeli secara bebas tanpa resep dari dokter. Nah, kira-kira dari video yang Ibu tayangkan, kira-kira apa yang bisa kalian identifikasi permasalahan di atas? Coba, siapa yang bisa? Anggun. Penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat. Maksudnya bagaimana itu penyalahgunaan obat? Dia terlalu sering melebihi dosis dia memakai obat itu, jadi kecanduan. Di situ kan ada tadi dia katakan di video obat batuk ya yang dia jual bebas. Nah, obat batuk apa itu kira-kira kalau menurut kalian yang memberikan efek halusinasi? Ya, obatnya apa? Prometrofen. Ya, DMP ya. Ya, DMP itu apa? Kemudian apalagi kira-kira kesalahan dari video ini yang bisa kalian identifikasi sebagai Dinas terkaitnya Mem, dinas di situ kurang
kurang tegas dalam penanganan pengawasan Ya, penjualan obat itu. penjualan obat. Ya, jadi kurangnya pengawasan dari dinas terkait ya, sehingga banyak oknum-oknum yang menjual bebas obat-obat yang memang ada penandaan khususnya ya, jadi tidak boleh memang diperjualbebaskan. Jadi Ibu kasih pengantar materi ya, selebihnya nanti kalian eksplor dari bahan ajar edukasi, dari artikel edukasi. Jadi Ibu hanya mengantar sehingga kalian bisa ada dasar ya, ada dasar terlebih dahulu. Jadi dasar-dasar penggolongan obat berdasarkan undang-undang. Terkait video tadi begitu banyak beredar obat obat di masyarakat ya, dan sering ketika kita bersuamedikasi mengikuti promosi iklan karena keterbatasan pemahaman tentang obat. Nah, jadi salah satu langkah pemerintah untuk menghindari suamedikasi yang salah, pemahaman yang salah itu kita masyarakat ini harus tahu yang namanya 5O ya, 5O. Jadi yang pertama apa yang kita harus bekal kita untuk membeli obat atau bersuamedikasi. Yang pertama kita harus tahu apa. Kemudian yang kedua khasiat dan indikasinya. Jadi kalau kita tahu obat, kita tahu kandungannya, kemudian kita harus tahu obat yang kita beli ini khasiatnya untuk apa, indikasinya untuk apa ya, biar jelas. Kemudian yang ketiga, kemudian obat ini berapa dosisnya. Jadi masyarakat juga atau kita juga harus paham tentang dosis obat itu, apakah cocok dengan umur segini, umur anak, umur dewasa atau umur lansia gitu ya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya ya, itu kalau kita mau bersuamedikasi, cara menggunakannya bagaimana, apakah diminum, dioles, kemudian nah ada di penggolongan obat berdasarkan undang-undang ini Ibu kasih pengantarnya, nanti kalian baca lebih dalam bahan ajar edukasi. Yang pertama ada obat bebas atau biasa dikatakan OTC, over the counter ya. Nah ini obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Jadi yang kemudian itu tadi ya, kembali di obat bebas. Nah kenapa dikatakan obat bebas? Dikatakan tadi harus ada edukasi tertentu ya, karena ini nanti bisa kalian baca ada P nomor 1, P nomor 2, P nomor 3 sampai P nomor 4. Kemudian psikotropik ya, nanti ada itu ya di keranjang itu. Nah yang paling penting antara psikotropik dan narkotik tidak boleh dibuatkan kopi atau salinan resep, dan tidak ada tulisan ITER ya, dapat diulang. Jadi kalau pasien membutuhkan lagi harus meminta resep ke dokter. Baca. Kemudian ada prekursor farmasi ini apa? Oke, sekarang supaya kalian lebih paham, kita kalian menyusun kelompok yang sudah Ibu susun. Kelompok 1. Siapa mau tulis? Dilihat dulu RKPD-nya ada yang kurang jelas. Jadi yang fase 1 ya, fase 1 ada artikel itu kalian scan. Kemudian isi kolomnya, kalian baca dulu artikelnya. Kemudian yang fase 2 juga sama ya, kalian membaca artikel. Ya, artikel dan diisi di aktivitas 1 dan 2. Ada pernyataan, kalian isi benar atau salah pernyataan tersebut. Kemudian untuk fase 3 ada pernyataan yang dipilih dari fase 2. Itu kalian menggunakan alasannya ya. Ya, ada 5 pernyataan. Kalian pilih benar kenapa? Menggunakan alasannya. Efek samping, iya betul. Ada ini juga kayak harus dengan dosis yang dengan Diatur. ya
Jadi kalian sudah mengerti ya kalau penandaan-penandaan, kalau lingkaran hijau itu apa. Nah jangan ini ya, jangan bingung nanti kalau kamu memisahkan antara obat yang mengandung prekursor ya, yang prekursor. Dilihat dari tabel tadi, tabel penggolongan obat prekursor. Bebas terbatas. Ya. Ini paracetamol. Ini karena dia paracetamol injeksi. Dia berarti disuntik. Ya, atau di. Oh, ada kan paracetamol? Ada. Coba kan. Kalian lihat. Saya kira semuanya Ini scan lagi nih. Ini biasa kalau orang demam tinggi masuk rumah yang ada simak baik-baik presentasinya teman kalian. Kemudian kalau ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan ya, kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan lembar kerja peserta didik kita mengenai materi penggolongan dan penandaan obat berdasarkan undang-undang. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Jessica. Kemudian fase 1 identifikasi masalah. Nama obat yang dibahas dextromethorphan. Kandungan dan khasiat obat. Kandungan dextromethorphan anti batuk. Identifikasi permasalahan yang terdapat dalam artikel tersebut, yaitu obat batuk yang dijual secara bebas tapi memiliki efek samping yang berbahaya. Obat tersebut adalah obat bebas terbatas, yaitu obat yang dijual secara bebas tetapi memiliki aturan pakai. Oke, fase 2 pengumpulan data. Pertama, pembelian amoxicillin tanpa resep dokter dapat digunakan dengan alasan tertentu. Kita salah. Yang kedua, dengan maraknya apotek dari online, pembelian obat keras secara swamedikasi dipermudah. Kita benar. Toko obat diperbolehkan menjual obat keras karena memiliki penanggung jawab. Kita salah. Tingginya pemahaman masyarakat akan teknologi, kesehatan dan kemudahan. Akses obat merupakan salah satu penyebab tingginya swamedikasi. Kita benar. Tingginya resistensi bakteri merupakan dampak dari swamedikasi obat keras. Kita benar. Surat pesanan penobat. Dan itu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita dapat pada hari ini yaitu setiap obat memiliki penggolongannya masing-masing dan setiap penggolongan obat itu memiliki aturan pakai dan aturan beragam sesuai dengan undang-undangnya. Dan terakhir refleksi. Untuk refleksi yang nomor 1, apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Yang menyenangkan adalah kita dapat mengetahui semua penggolongan obat menurut efek sampingnya juga. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk memperbaiki hasil pelajaran Anda? Jika kita masih kurang, kita terus belajar dan tanpa menyerah. Yang ketiga, apa yang kalian pelajari dalam pelajaran ini? Apakah kalian dapat memahami materi pelajaran hari ini? Iya, kami memahami materi pelajaran hari ini, dan yang kami pelajari adalah kami bisa mengetahui tentang penggolongan obat dan juga menurut warna-warna tandanya. Yang keempat, apakah kalian aktif berpartisipasi dalam diskusi atau aktivitas kelompok? Ya, kami aktif. Yang kelima, dengan pembelajaran hari ini, hidup kalian lebih bermakna. Jawaban kami
berikutnya kita akan membahas mengenai dosis ya. Dosis. Jadi dosis ini merupakan dasar nanti kalian untuk masuk di laboratorium untuk meracik ya. Itu nanti untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Kemudian ada satu lagi ya, terakhir refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ada beberapa Google Form yang Ibu sudah share, itu nanti diisi ya. Cara ada angket itu tolong Ibu minta diisi ya. Diisi untuk refleksi kita hari ini. Walaupun tadi sudah disinggung sedikit refleksi pada hari ini, tetapi nanti tetap kalian untuk mengisi link Google Form untuk refleksi hari ini. Baik, gimana? Sudah capek? Ya, Lumayan. Sudah semangat ya? Lumayan menarik pembelajaran kita. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang memimpin doa? Ayah silakan. Lihat, berdiri jalan. Teman-teman, Berdoa. teman-teman adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.